Selamat pagi guys, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif hadir kembali untuk Anda. Dalam edisi proaktif kali ini, kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, sosok yang satu ini begitu mencintai kesenian dan kebudayaan warisan bangsa. Meski umur lebih dari setengah abad, beliau tetap terlihat energik untuk terlibat langsung bagaimana menjaga dan melestarikan kebudayaan warisan nenek moyang kita. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Septiana Devi pastinya dalam program Proaktif. Kita akan ikuti agenda dari seorang wakil rakyat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan hari ini kita akan ikuti agenda dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Stefanus Sukirno. Apa sisi lain dari seorang Pak Stefanus Sukirno? Ikuti terus kebersamaan saya hari ini pastinya dalam Proaktif. Ya, beliau adalah Bapak Stefanus Sukirno, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita pun diberi kesempatan untuk berkunjung ke rumah beliau untuk melihat langsung berbagai benda koleksi yang beliau kumpulkan dari berbagai kota di Indonesia. Pagi Mbak Lali ya saya. Dengan saya Devi, Bapak. Mbak Devi ya, terima kasih. Oke, ini lagi sibuk ngapain nih Pak Kirno hari ini? Ya, biasalah. Kalau itu nimbang-nimbang keris. Oh, nimbang keris ya. Karena, berarti ini yang disayang ya Bapak ya? Karena memang sudah tidak ya. Kecuali cucu-cucu sama anak menantu kan juga keris. Jadi setiap ada peluang gitu saya mencoba untuk nonton, menyaksikan apa ada yang karaten apa enggak. Terus ini memantas baiknya pakai yang mana gitu. Gitu ya. Jadi harus ditimang-timang, dibersihkan, disayang-sayang pemirsa. Oke. Boleh kita lihat-lihat kerisnya Bapak? Iya. Koleksi dari Pak Kirno ada berapa? Saya itu bukan orang yang mengoleksi keris berdasarkan kuantitas, tetapi pada akhirnya kita menjadi orang yang ketika harus menyimpan keris itu menyimpan sesuatu yang tidak membuat diri kita kecewa. Jadi diupayakan sebaik mungkin, bukan sempurna ya, tapi yang sesedikit mungkin cacatnya gitu loh. Karena memang kalau misalnya keris itu sebenarnya ada satu pedomannya, indikator yang dipakai untuk menilai apakah keris itu termasuk, dikatakan kategori bagus, apa kurang bagus, apa tidak bagus, yaitu tuh si rapuh. Si. Nah, jadi tuh itu dari mana? Dari utuh. Utuh itu barang lama tapi utuh. Jadi tuh si itu besi, bahan. Jadi kalau misalnya ini kelihatan sesuatu yang tidak ada celahnya, tapi nampak bahannya itu biasa, ya pasti itu mendapat penilaian yang kurang begitu bagus. Sebagaimana kalau Anda duduk di kursi dari kayu itu, kalau misalnya Anda mengatakan ini kayu jati sama yang bukan jati, pasti Devi akan mempunyai penilaian yang berbeda. Ya, itu besi, bahan, garap. Kalau saya memberikan penjelasan pada Anda, kemungkinan itu seperti halnya misalnya saja batik. Kalau ada gambar Ukiran-ukirannya. Nah, itu enggak simetris, enggak sama. Anda akan bertanya, ini maksudnya sama-sama burung tapi kok jangan burungnya? Ya apa? Cucuknya itu terlampau panjang, ini kok pendek sekali kan? Mereka garapnya. Gitu. Dan puh itu sepuh. Nah, sepuh itu
garap itu masuk dalam ya, ada pamornya ya. Jadi nanti Dewa akan tanya pamor itu apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, terus sepuh. Jadi ada sesuatu yang mempunyai nilai lebih kalau keris itu bukan baru, tapi justru lama. Cuman utuh tadi itu Balik lagi ke tuhnya ya. Masih dari bagaimana bahannya bagus, dia digarap secara detail dan rapi sekali, ya. Terus utuh sama sepuh, tua. Inilah yang membuat kita selalu ingat bahwa nenek moyang dan pendahulu kita itu orang yang luar biasa. Kita bisa mengatakan bahwa yang namanya buah itu mempunyai sifat dasar. Yang satu asam, yang satu pedas. Apa tidak demikian? Demikian juga dengan besi. Ada yang mempunyai kekuatan luar biasa, ada yang biasa-biasa. Nah, yang mempunyai kekuatan luar biasa ini kalau bahan itu dipakai menjadi keris atau dipakai untuk membuat keris, itu sama saja kalau kita membuat sayur campuri cabai. Rasanya gimana? Sayur itu ada apa? Karena ada cabainya kan. Nah itu. Nah ini kalau dibuat dari bahan yang mempunyai kehebatan bila dibanding dengan bahan yang lain, maka keris ini juga pasti ada sifat kelebihannya atau kehebatannya bila dibanding dengan yang lain. Puriwiji, singkatan Pahman Nguri-uri Wesiaji, sebuah organisasi pecinta tosanji di Semarang yang berdiri mulai 2 April 1995. Organisasi budaya ini didukung oleh pemerintah daerah setempat. Anggotanya selain pecinta keris di Semarang dan sekitarnya, serta pegawai pemerintah daerah, juga dari kalangan perguruan tinggi dan pengusaha. Sarasian Puriwiji diselenggarakan setiap Minggu Kliwon, setiap bulan, dan di Jalan Jangli Utara 1 nomor 4 Semarang. Ketua Puriwiji sejak Wiji adalah ST Sukirno. Sudah berdiri sana. Wakil Ketua ada Dr. Deswidi Widodo, Sekretaris Edi Susianto, Sekretaris 2 Saudara Suparwoto, Bendahara Insinyur Sutomo, dan Mama misalnya. Ini Sudah tercatat ya? Sudah tercatat ini di Semarang. Dan itu tidak setiap kota ada. Karena kita pada waktu itu juga masih bukan jarang ya, orang sama sekali tidak punya perhatian. Sekarang buahnya setengah mati dan itu membuat kami bangga. Banyak juga di antara mereka yang mempunyai satu keingatan, daya ingat bahwa Jawa Tengah kan sebetulnya ingin mandiri dalam bidang pangan, berkedaulatan dalam pemerintahan, terus berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Nah menurut saya itu kebalik. Lalu DPR kan bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga menurut saya membenarkan apa yang menjadi pendapat mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya orang mau berdikari dalam bidang pangan, tapi orang itu tidak berkepribadian, bagaimana mungkin? Jadi Pak Kirno ini selain cinta dengan keris pemirsa, cinta juga dengan wayang ya. Salah satunya Pak Kirno ini sebagai ketua juga Paguyuban Puji Langgeng ya, di mana Paguyuban Puji Langgeng ini adalah paguyuban pecinta Kinarto Sabdo. Nah, setelah ini kita mau diajak Pak Kirno untuk ke makam ya dari Pak Kinarto Sabdo, dari Kinarto Sabdo pemirsa, agar ingat selalu siapa sosok beliau sebetulnya. Nanti kita akan mengunjungi makamnya, tapi kita beres-beresin dulu kerisnya Bapak ya. Takut nanti diambil orang karena susah kayaknya ya nemuin satu keris dengan yang lainnya ini pemirsa. Jadi tetap ikuti terus kebersamaan saya hari ini seharian bersama dengan Bapak Stefanus Sukirno, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah.
angkat nama Kinarto. Berturut-turut ia mendapat kesempatan mendalang di berbagai tempat di Indonesia. Dari beliaulah lahir pula cerita-cerita gubahannya seperti Dasagriwa, Mustakaweni, Ismaya Maneges, Gatot Kaca Sungging, Gatot Kaca Wisuda, Arjuna Cinoba, Kresno Apus, dan Begawan Sedang Garbo. Ki Narto Sabdo dapat dikatakan sebagai pembaharu dunia pedalangan di tahun 80-an karena memasukkan gending-gending ciptaannya dan menampilkan humor sebagai selingan dalam adegan keraton yang biasanya kaku dan formal. Bahkan selain sebagai dalang ternama, Ki Narto juga dikenal sebagai pencipta lagu-lagu Jawa yang sangat produktif. Melalui grup karawitan bernama Condong Raos yang ia dirikan, lahir sekitar 319 buah judul lagu atau gending, antara lain Caping Gunung, Gambang Suling, Ibu Pertiwi, Kelinci Ucul, Perahu Layar, Ngunduh Layangan, Ojo Dipleroi, dan Rujak Jeruk. Beliau meninggal di Semarang 7 Oktober 1985 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Berkota Semarang. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan beliau melestarikan kebudayaan dan kesenian Jawa, pemerintah mendirikan patung dan memberikan nama jalan Ki Narto Sabdo di kawasan Kota Lama Semarang. Itu pada kagungan gamelan, kagungan wayang, boleh dikatakan hidupnya lebih secara material bila dibanding dengan teman yang bukan dalang itu lebih, itu yang mengawali mana? Masyarakat Indonesia saat ini itu sedang menderita penyakit sinomani.
penyakit yang terlampau menghargai segala sesuatu yang berasal dari luar, yang kadangkala tega mencela kebudayaan sendiri. Nah, ajakan saya kalau kita mau mempelajari kesenian ini adalah mengajak generasi muda atau teman-teman yang usianya lebih muda daripada saya dan dia akan mau menjalankan pemerintahan di negeri ini, hendaknya juga mengenal budaya negeri ini. Masih bersama Proaktif pemirsa. Dalam program Proaktif bersama Bapak Sukirno, kita kembali diajak mengikuti kegiatan beliau menyapa dan bertemu masyarakat dalam kegiatan pagelaran seni wayang kulit di Kota Semarang. Sebagai Ketua Paguyuban Pandemen Kinarto Sabdo Puji Langgeng, bersama pengurus beliau akan terus melestarikan dan mengenalkan sosok dan karya-karya Kinarto Sabdo agar tetap lestari dan dikenal masyarakat, termasuk mencintai wayang kulit. Pemirsa, kita masih mengikuti agenda dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Stefanus Sukirno dan Pak Kirno. Malam hari ini acara spesial, ada wayangan yang dimana wayangan ini adalah dari Paguyuban Pecinta Kinarto Sabdo. Ya? Betul. Oke, mungkin boleh dijelaskan tentang sedikit wayangan ini. Apakah sering juga ini Bapak mengajak untuk nguri-nguri kebudayaan Jawa ini, Pak Kirno? Iya, sebetulnya saya juga hanya merupakan satu ketua yang melanjutkan ketua sebelumnya. Pada waktu itu juga ada Pak Daud. Pak Daud ini bersama-sama dengan teman-teman pecinta Kinarto Sabdo membuat paguyuban yang namanya Puji Langgeng. Nah, Puji Langgeng itu sebetulnya bukan mau memamerkan kebaikan, tetapi memamerkan bagaimana kita mencoba merealisir, mewujudkan apa yang menjadi langkah Kinarto Sabdo Swargi, mempersiapkan seseorang menjadi dalang yang kondang. Gitu loh. Jadi ini adalah orang-orang yang sedang belajar. Tetapi adakah di antara kita di Indonesia ini yang mencoba untuk mempelajari, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mempelajari dalang supaya tidak terkenal menjadi terkenal, gitu loh. Nah, kalau dia itu anak seorang dalang, itu gampang karena dia mengikuti orang tuanya. Tapi kalau misalnya dia itu nggak punya, apa tidak punya kesempatan untuk menjadi dalang terkenal? Nah, siapa yang membuat itu? Salah satu di antaranya, cita-cita kita adalah menjembatani supaya seseorang yang tidak atau bukan keturunan dalang karena tidak punya fasilitas, tetapi sangat memungkinkan bisa menjadi dalang yang terkenal seperti Kinarto Sabdo. Dan Pak Narto Swargi itu juga sangat buka tangan, sangat welcome kepada orang-orang yang mau latihan menjadi dalang yang baik. Orang tua saya itu memang dulu juga melakukan satu kegiatan yang disebut wayangan. Itu bukan karena kita, melainkan di saat Indonesia sedang memperingati hari kemerdekaannya. Gitu. Itu kadang-kadang memanfaatkan sekolah pedalangan yang ada di Jogja yang namanya Habirando. Kalau ada lulusan 3 orang, ya 3 dalang garu itu semua disuruh menggelar wayang di rumah. Gitu loh. Kalau misalnya 2, ya 2. Kalau 1, ya 1. Tapi paling banyak pernah dipentaskan oleh bapak saya itu 3. Sehingga pada waktu itu nggak musim. Lalu kemudian di Semarang ada dalang, ada wayang dengan 2 dalang, itu saya sudah nggak heran. Karena sudah. Nah, mulai saat itulah kemudian mempunyai pengaruh kepada diri saya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Oke, baik. Pak Kirno, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita sudah mengikuti agenda Bapak selama seharian ya. Salah satunya adalah nguri-uri kebudayaan Jawa, pemirsa. Hari ini pertunjukannya bersama dengan Paguyuban Puji Langgeng Pandemen Kinarto Sabdo Semarang. Pagelaran wayang malam hari ini temanya apa, Pak?
bukan tema namanya, tapi lakon. Oke. Lakonnya Pandu Suwargo. Pandu Suwargo. Sambil kita menyaksikan pemirsa Pandu Suwargo malam hari ini bersama dengan Pak Kirno. Sekian untuk kita ya, agenda kita hari ini mengikuti keseharian dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Septiana Devi undur diri, Pak Stefanus Sukirno juga undur diri. Sampai jumpa dalam program proaktif bersama dengan anggota Dewan lainnya.